Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Buniken. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat kan? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 6. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya anak-anak. Sikap berdoa ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, pastikan anak-anak sudah menjaga kebersihan tubuh, sudah mandi, sudah sarapan, sudah menjaga kesehatan, dan selalu menaati protokol kesehatan. Nah, usahakan anak-anak tidak perlu keluar rumah ya. Apabila anak-anak terpaksa untuk keluar rumah, anak-anak harus memakai masker dan menaati protokol kesehatan supaya kita semua dapat terhindar dari COVID-19. Pastikan anak-anak sudah dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Sudah siap? Nah, sebelumnya anak-anak kan sudah belajar tentang bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik. Nah, pertanyaan itu nanti akan digunakan untuk kegiatan wawancara. Nah, setelah kegiatan wawancara, anak-anak akan membuat laporan hasil wawancara. Nah, hari ini kita akan belajar tentang format membuat laporan wawancara. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu supaya anak-anak tahu dan mengerti dan bisa melaksanakan bagaimana cara melestarikan hewan langka. Nah, kemudian anak-anak bisa memahami apa saja format laporan wawancara dan anak-anak juga bisa membuat laporan wawancara. Nah, anak-anak sudah siap belajar? Yuk, mari kita belajar. Sebelumnya, anak-anak telah berlatih bagaimana cara melakukan wawancara. Nah, sekarang anak-anak akan menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Sebelumnya, anak-anak telah belajar bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Anak-anak juga telah menyortir pertanyaan, berlatih melakukan wawancara dengan teman atau dengan orang tua, dan mengetahui sikap keterampilan dalam melakukan wawancara. Nah, sekarang coba tuliskan kembali sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara dalam kolom berikut ya. Anak-anak bisa mengisinya pada buku siswa halaman 89. Selanjutnya, anak-anak coba melakukan wawancara tentang tumbuhan atau hewan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah anak-anak buat. Anak-anak bisa melakukan wawancara dengan orang tua kalian ya. Nah, sebelum melakukan kegiatan wawancara, sekarang anak-anak akan belajar tentang cara menulis laporan berdasarkan hasil wawancara. Format menulis laporan hasil wawancara itu ada 6 ya. Yang pertama yaitu latar belakang, kemudian yang kedua yaitu maksud dan tujuan, yang ketiga yaitu topik wawancara, yang keempat yaitu waktu dan tempat kegiatan, yang kelima yaitu laporan hasil wawancara, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang itu siswa menuliskan alasan melakukan wawancara. Contohnya, kami siswa kelas 4 mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Kemudian yang kedua yaitu maksud dan tujuan, yaitu menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Contoh, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang ketiga, topik wawancara, yaitu menuliskan topik wawancara. Contohnya, tumbuhan dan hewan di sekitarku.
Kemudian yang keempat, waktu dan tempat kegiatan, yaitu menuliskan waktu dan tempat kegiatan wawancara. Contohnya, wawancara ini dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 19 November 2016. Waktunya pukul 8 sampai 9, tempatnya Kampung Mekarjaya. Yang kelima, laporan hasil wawancara, yaitu menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Contohnya, narasumbernya yaitu Bapak Kurniawan, pewawancara yaitu kita yang melakukan wawancara, contohnya Lani. Kemudian, menuliskan hasil wawancara. Pada hari Sabtu 19 November 2016 pukul 8 sampai 9, saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku. Nah, hasil wawancaranya ditulis di situ ya anak-anak. Kemudian yang terakhir kesimpulan, yaitu menuliskan kesimpulan dari kegiatan wawancara. Selanjutnya yaitu melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban bersama. Yuk, mari kita diskusikan bersama. Sebelumnya, bacalah teks berikut ini. Anak-anak bisa membukanya di buku siswa halaman 92. Lestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain: 1. Melakukan penangkaran hewan langka. Yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat, dan memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Suaka Marga Satwa adalah wilayah yang digunakan untuk melindungi satwa-satwa yang terancam punah, misalnya gajah. Cagar alam adalah wilayah yang di dalamnya ada tumbuhan, hewan, atau ekosistem yang khas. Sesuatu yang ada di cagar alam akan dibiarkan berkembang secara alami. Nah, supaya tidak terganggu oleh manusia, cagar alam biasanya dilindungi secara ketat. Oleh karena itu, kegiatan wisata dan kegiatan komersil sangat dilarang di cagar alam. Selanjutnya, kebun binatang adalah taman marga satwa berupa lingkungan buatan yang menjadi tempat pemeliharaan hewan. Dan taman nasional. Taman nasional mirip dengan cagar alam. Di dalam taman nasional ada tumbuhan, hewan, atau ekosistem yang khas. Namun bedanya, taman nasional masih boleh dikunjungi untuk tujuan penelitian, pendidikan, rekreasi, dan pariwisata. Nah, setelah anak-anak mendengarkan penjelasan ibu, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Anak-anak bisa membuka bukunya halaman 92 dan 93 ya. Ibu akan membantu menjawab soal yang pertama. Mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? Karena hewan langka jumlahnya sudah sedikit sehingga perlu dilestarikan. Jika tidak, hewan tersebut akan punah. Untuk soal selanjutnya, nanti anak-anak jawab ya di buku tugas masing-masing. Baik anak-anak, karena kita sudah belajar banyak hari ini, Ibu cukupkan ya pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Ya benar, hari ini kita sudah belajar bagaimana cara melestarikan hewan langka. Dan kita sudah belajar bagaimana cara membuat format laporan wawancara.
Ibu harap anak-anak bisa memahami materi yang disampaikan oleh Ibu. Apabila ada yang kurang dipahami, anak-anak bisa menanyakan lewat WA ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, sekian dari Ibu. Anak-anak jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, selalu mencuci tangan, dan selalu memakai masker apabila keluar rumah, dan tak lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan supaya kita semua dapat terhindar dari COVID-19. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.